Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur dermawan dan sangat rendah hati membuat dia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulthum, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dia dijuluki Dzunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada awal Muharram 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. Sahabat 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Latar belakang Utsman radhiyallahu anhu dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah lebih dahulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman radhiyallahu anhu, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara persusuannya Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin Al-As di Kufah. Tentu saja Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Umar bin Khattab pada militer, di mana Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut yang pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan balik dari Kekaisaran Bizantium. Dalam pembangunan armada kapal tersebut, gubernur Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh warga Kristen lokal. Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan mereka yang beragama Kristen Katolik dan sekte Kristen lain tak diakui oleh Kekaisaran Bizantium. Perlakuan kaum muslimin lebih baik terhadap mereka berperan besar pada kesetiaannya terhadap kekhalifahan Islam. Buktinya, beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir, tetap berada pada kekuasaan kekhalifahan Islam. Salah satu prestasi angkatan laut Islam yang berada di Laut Mediterania telah berhasil merebut Cyprus dan Srete serta sempat mencoba melakukan penyerangan di Sisilia. Peperangan ini disebut dengan Perang Dzatu Suwari. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di daratan saat Muawiyah memimpin pasukan Syam yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan pasukan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Muslim, terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah sekarang. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke jantung Persia di bawah pimpinan Abdullah bin Amir. Penaklukan sisa kerajaan Sasania tak secepat penaklukan daerah Irak. Di sana masyarakatnya lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sasania. Akibatnya perang tersebut memakan korban yang lebih banyak dari pasukan Muslim. Akan tetapi kemenangan Muslimin di perang Qadasiyah dalam masa Umar bin Khattab sebenarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasania. Hanya masalah
tiba waktu untuk mendudukkan seluruh kerajaan. Kaisar Sasania Yazgar tak pernah berhasil menghancurkan pasukan Islam selama kekalahan di Qadisiyah dan takluknya wilayah Mesopotamia, Irak pada tahun 642 Masehi, dan selama lebih 10 tahun mereka berusaha terus untuk bertahan. Pada tahun 650 Masehi, dataran tinggi Iran dapat dikuasai, dan pada tahun 651 Masehi, Khurasan berhasil dikuasai Muslimin. Pada tahun ini pun raja terakhir Sasania tewas saat kabur dalam peperangan melawan pasukan Islam. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Sijistan, Cyprus, sampai mencapai Afrika Utara. Setelah menghadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Madinah atas protes beberapa pasukan dari Mesir, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir. Namun dalam perjalanan, para pasukan menjegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi bahaya kematian, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menolak memerintahkan penduduk Madinah mempersenjatai diri dan melawan para pemberontak. Selain di bidang militer, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berhasil membuat kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia dalam mengerjakan proyek-proyek besar ini. Beliau radhiyallahu anhu dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan menetapkan penerbitan Al-Quran secara resmi. Kemudian di masa Utsman pula dibangun khusus pengadilan agama yang semula berada di Masjid Nabawi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selama 6 tahun pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, keadaan negeri aman dan stabil. Namun 6 tahun berikutnya terdapat kekacauan politik dalam negeri akibat ketidakpuasan kebijakan pemerintahannya. Munculnya kekacauan ini akibat penunjukan saudara-saudara Umayyahnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman radhiyallahu anhu telah mendengar perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahkan mencegah sepupunya Muawiyah untuk mengirim pasukan melindungi sang khalifah agar tak terjadi pertumpahan darah di Madinah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuhnya saat sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat terbunuh oleh para pemberontak. Dunia Islam gempar atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang nanti akan menjadi momok perpecahan pertama dalam sejarah Islam. Para pemberontak yang menguasai Madinah menunjuk sendiri khalifah barunya. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat sepupu sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat Nabi, menolak ditunjuk oleh orang-orang yang pemberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun tokoh-tokoh utama lainnya di Madinah meyakinkan Ali bin Abi Thalib agar menjadi khalifah, mengingat
bahwa dirinya adalah sosok yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu naik sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.